Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lewis Martinia Simanjuntak dengan NIM 420333113 dari kelas PSPK 20E. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia. Kelas 11 IPA SMA. Adapun latar belakang dari masalah proposal saya yang pertama itu mengenai pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu usaha sadar yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan keterampilan manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Dalam pendidikan formal, proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Nah, kegiatan ini yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah adalah belajar. Kriteria keberhasilan mengajar tidak diukur sejauh mana siswa melakukan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memiliki beberapa permasalahan saat ini seperti rendahnya minat siswa dan belajar dan pemahaman konsep yang dimiliki masih kurang. Nah, hal ini dikarenakan suasana proses pembelajaran di kelas yang masih pasif dan masih kurang. Hal ini dikarenakan suasana proses pembelajaran di kelas yang tidak bervariasi menggunakan model pembelajaran. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Ketupuan Meranti, diketahui bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia, salah satunya pada materi kesetimbangan kimia, pada ulangan harian menunjukkan hasil yang rendah, yaitu dengan nilai rata-rata 70 di bawah standar KKM, yaitu 77 yang telah ditetapkan. Siswa yang mendapatkan nilai KKM 50% dari kelulusan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru harus menggunakan model teknik pembelajaran yang lebih efektif sehingga mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan permasalahan, perlu adanya suatu formasi yang membuat siswa lebih mengoptimalkan cara berpikir untuk mengembangkan ide-ide siswa. Nah, dalam kesetimbangan kimia ini, termasuk salah satu materi yang cukup kompleks dalam pembelajaran kimia di SMA. Materi ini memerlukan pemahaman yang cukup mendalam tentang konsep dasar kimia, serta memerlukan pemahaman yang cukup tentang persamaan reaksi dan perubahan keadaan dalam suatu reaksi kimia. Maka diperlukannya model pembelajaran yang tepat dan efektif dalam memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Nah, adapun model pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran yaitu model pembelajaran Learning Cycle 5E, di mana dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam konsep pembelajaran kimia. Nah, model Learning Cycle 5E ini merupakan suatu model pembelajaran yang efektif dalam memudahkan siswa memahami konsep-konsep ilmiah yang kompleks termasuk pada pembelajaran kimia. Nah, dalam model ini terdiri dari 5 tahap yaitu Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluation. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Prihasto tahun 2019 mengatakan bahwa pembelajaran model Learning Cycle 5E ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan hasil belajar pada materi kesetimbangan kimia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus pertama, di mana persentase siswa dengan kategori rasa ingin tahu pada siklus 1 mencapai 77%. Dalam penelitian tersebut, prestasi belajar mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Presentasi belajar aspek pengetahuan pada siklus 1 mencapai 47,6% dan pada meningkat pada siklus kedua sebanyak menjadi 79,4%. Prestasi belajar aspek sikap pada siklus pertama telah mencapai 81,81%.
Prestasi belajar pada aspek keterampilan pada siklus 1 mencapai 94,12%. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, salah satunya menggunakan model siklus belajar 5E atau learning cycle. Nah, suasana kelas perlu direncanakan dengan baik sehingga membuat siswa merasa nyaman, antusias, serta aktif dalam memulai pembelajaran. Nah, proses pembelajaran hingga berakhir pembelajaran yang berdampak dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang optimal. Dengan pembelajaran learning cycle 5E dilaksanakan dengan baik, maka siswa lebih mudah untuk dapat memahami materi pembelajaran yang disajikan, sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. Oleh sebab itu, melihat betapa pentingnya model cycle 5E ini dalam pembelajaran tersebut, maka perlunya ada kesepakatan antara peneliti dengan guru untuk melakukan perbaikan menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia kelas 11 IPA SMA. Adapun identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu pembelajaran berpatokan hanya kepada guru. Yang kedua, model yang digunakan masih menggunakan model yang kurang bervariasi atau menggunakan model konvensional. Yang ketiga, hasil belajar siswa yang masih rendah. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, saya mengambil batasan masalah yang pertama itu model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajaran learning cycle 5E. Yang kedua ada hasil belajar siswa. Yang ketiga ada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Butuhan Meranti dengan materi pembelajaran kimia, kesetimbangan kimia. Adapun berdasarkan rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh model learning cycle terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia. Nah, berdasarkan latar belakang, berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh model learning cycle LMAE terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia kelas 11 SMA. Adapun manfaat dari penelitian itu yang pertama adalah manfaat teori. Nah, dalam manfaat teori ini mendapatkan pengetahuan tentang model pembelajaran learning cycle 5E dan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ada manfaat praktiknya bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Untuk definisi operasionalnya meliputi tentang model pembelajaran learning cycle 5E, di mana model pembelajaran learning cycle 5E ini merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan melatih sekaligus mengembangkan kemampuan yang dapat meningkatkan hasil belajar dan melatih sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, dalam pengembangan model pembelajaran learning cycle 5E merupakan pembelajaran yang bersiklus dengan 5 fase yang bersifat student centered, di mana kelima fase dalam pembelajaran ini adalah Ekman, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Yang kedua ada hasil belajar. Nah, hasil belajar siswa merupakan prestasi yang dicapai siswa secara akademis melalui ujian dan tugas. Diaktifkan bertanya dan menjawab pertanyaan yang mendukung perolehan hasil belajar tersebut. Selanjutnya ada tujuan tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka meliputi model learning cycle 5E, sintaks model pembelajaran learning cycle 5E, hasil belajar, hubungan learning cycle 5E dengan
hasil belajar siswa, dan materi kesetimbangan kimia. Ini terlampir di dalam proposal. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini ialah di mana kerangka berpikir merupakan sistem tentang hubungan antara dua variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah disampaikan. Dua variabel tersebut dimasukkan dalam kerangka berpikir adalah adanya hubungan antara penggunaan model yang diterapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan menerapkan siklus belajar 5E atau learning cycle, maka siswa akan selalu terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan menemukan sendiri konsep-konsep pembelajaran, sehingga dengan keterlibatan ini materi yang dibahas akan selalu diingat dalam pemikiran dan konsep yang dikuasai siswa akan mudah diterimanya. Untuk hipotesisnya itu yang pertama ada H0, di mana H0 itu tidak ada pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia kelas 11 SMA. H1-nya ada pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia. Selanjutnya ada bab 3, di mana metode penelitian. Dalam metode penelitian yang pertama itu ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pitupuan Meranti yang beralamat di Jalan Air Krikit, Kecamatan Pitupuan Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Penelitian ini akan dimulai dari September 2023 sampai Oktober 2023. Populasi dalam sampel penelitian. Populasi adalah semua anggota dari kelompok orang atau subjek yang akan diteliti dia batasi dengan jelas. Maka populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pitupuan Meranti. Adapun sampelnya yaitu kelas 11 SMA kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model learning cycle 5E dan kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Adapun variabel penelitian dan jenis penelitiannya. Yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran learning cycle 5E, di mana variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Variabel kontrolnya dalam penelitian ini yaitu guru yang mengajar, buku yang digunakan, waktu belajar, materi yang diajarkan, serta instrumen tes seperti pretest dan posttest. Dan jenis penelitian yang digunakan itu dapat dilihat di sini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok eksperimen di mana kelas X merupakan kelas eksperimen dengan kelas Y merupakan kelas kontrol. Prosedur penelitiannya itu meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap kegiatan. Dalam tahap kegiatan ini dilakukan tahap persiapan yang meliputi menemukan lokasi penelitian, mengurus surat izin, melakukan observasi lapangan sebelum melakukan penelitian, menentukan sampel penelitian, yaitu kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Yang kelima, menentukan materi pokok yang akan diajarkan saat penelitian, yaitu materi kesetimbangan kimia. Yang keenam itu membuat perangkat pembelajaran, yaitu silabus, rencana pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik, dan LKPD, dan soal pretest dan posttest. Membuat kelompok belajar pada saat melakukan penelitian, baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan melakukan uji coba instrumen kepada berupa pretest sesuai bahasa materi. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan modul pembelajaran learning cycle 5E untuk kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol.
melakukan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, membandingkan antara hasil pretest dan post-test untuk menentukan besar perbedaan yang timbul. Data hasil pretest dan post-test digunakan untuk melihat hasil belajarnya. Yang ketiga ada tahap pelaporan. Nah, dalam tahap pelaporan ini mengumpulkan data yang diperoleh dari pembelajaran, yaitu data pretest dan post-test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Melakukan analisis data deskriptif dan invensional dari kedua kelas, membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun instrumen penelitian yang pertama itu uji validitas tes. Di mana uji memvalidasi tes butir soal berupa pilihan berganda menggunakan rumus yang digunakan pada persamaan berikut. Di sini dapat dilihat rumusnya tertera di PPT. Yang kedua ada uji reliabilitas tes, di mana dilakukan uji reliabilitas pada analisis butir tes yang dilakukan untuk menentukan reliabilitas tes yang dipakai dengan rumus Kuder dan Ricarda. Yang selanjutnya ada indeks kesukaran. Dalam indeks kesukaran, suatu butir tes yang baik adalah butir yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Angka yang menunjukkan tingkat kesukaran suatu butir tes disebut dengan indeks kesukaran item atau P. Di sini dapat dilihat rumusnya itu P sama dengan B per JS. Untuk selanjutnya itu destruktor. Nah, dalam destruktor ini adalah pengoceh, yang dimana semua alternatif jawaban atau option di luar dari kunci jawaban. Nah, suatu destruktor dikatakan berfungsi baik jika destruktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi peserta tes yang kurang menguasai materi tes. Yang selanjutnya ada daya pembeda soal. Di dalam daya pembeda soal ini, kemampuan suatu item untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Langkah-langkahnya itu untuk menghitung daya pembeda tes, yaitu yang satu mengurutkan skor dari yang tertinggi ke yang terendah, menentukan peserta tes yang merupakan kelompok atas dalam JA dengan kelompok bawah itu JB dengan cara itu yang pertama untuk sampel kecil lebih kurang dari 100 orang, mengambil 50% skor tertinggi sebagai kelompok atas dan 50% skor terendah sebagai kelompok bawah. Untuk sampel besar, untuk sampel selanjutnya itu 100 orang mengambil 27% skor tertinggi dengan sebagai kelompok atas dan 27% skor terendah sebagai kelompok bawah. Yang selanjutnya itu membuat tabel analisis dengan hitung indeks dengan rumus yaitu D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam menentukan panjang kelas interval PK-nya dengan menggunakan rumus PK, yaitu di mana rumus PK itu sama dengan data terbesar per data terkecil per 6. Dalam menyusun data tabel, penolong untuk menentukan harga C kuadrat hitung menggunakan rumus X kuadrat sama dengan F0 dikurang FH kuadrat per FH. Yang selanjutnya itu uji homogenitas, di mana dalam uji homogenitas ini dilakukan untuk menentukan apakah data yang dianalisis homogen atau tidak. Yaitu dengan langkah-langkah yang pertama, menghitung standar deviasi sampel, menghitung variasi sampel, memasukkan ke dalam rumus F-hitung, menentukan gamma yaitu 0,0%, menghitung F-tabel, membandingkan F-hitung dengan F-tabel, menentukan kriteria pengujian. Jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka data bersifat homogen. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu
Ada hipotesis probable di mana tadi hanya tidak terdapat pengaruh pembelajaran learning cycle terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia kelas 11 IPA, di mana hanya terdapat pengaruh mode pembelajaran learning cycle 5E terhadap hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia, di mana hipotesis statistiknya A dapat terima apabila harga T hitung lebih besar dari T tabel. H0 diterima apabila harga T hitung lebih kecil dari T tabel. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai proposal saya. Di mana kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Seperti yang saya ucapkan terima kasih.